Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, menjelang siang ya, karena harus semangat pagi. Terima kasih telah datang di undangan kegiatan saya, yang dimana kegiatan hari ini adalah diseminasi budaya positif. Ini merupakan aksi nyata di program Guru Penggerak modul 1.4. Ada tujuan kegiatan, itu ada 8 untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Oke. Konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini konsep intinya ya Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol itu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, jadi ini adalah konsepsinya. Oke, selanjutnya, membuat paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita contohkan satu-satu. Stimulus responnya misalkan kita sama, tapi untuk teori kontrolnya ya kita berbeda. Ya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi untuk yang teori kontrol boleh misalkan kita menjadi kesalahan, namun kesalahan tersebut supaya menjadi pembelajaran. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak bisa mengontrol untuk diri sendiri. Ya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang
atau kalah, modern berpikir menang. Ya, jadi semuanya yang benar. Oke, kita lanjut ke disiplin positif. Ya, yang pertama dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk memantra perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud penghormatan diri sendiri dan orang lain. Kita simpulkan, sebagai pendidik tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama bisa lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan universal itu ada di dimensi profil pelajar Pancasila, ada 6. Beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Itu adalah contoh nilai kebajikan universal. Oke. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan itu ada 6 institusi atau organisasi. Jadi, boleh pilih salah satu sesuai dengan kondisi sekolah. Yang mana sih yang sesuai? Bisa menggunakan profil pelajar Pancasila, bisa menggunakan nilai-nilai kebajikan dari program dasar tahunan IBO, bisa menggunakan nilai-nilai kebajikan dari 9 pilar karakter, bisa menggunakan nilai kebajikan dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, bisa menggunakan nilai-nilai kebajikan dari 7 kebajikan penting, serta nilai-nilai kebajikan. Nah, ini bisa pilih salah satu sesuai dengan sekolah. Kalau misalkan di fisiknya itu ada profil pelajar Pancasila, berarti kita masuk ke nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Jadi ini salah satu. Oke, kita akan mencontohkan, ya, jelas ya. Kalau di profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya ada 6. Beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, jadi bisa kita pilih ini ada nilai kebajikan. Bisa juga misalkan kita menggunakan program dasar tahunan IBO. Ya, ada 12 ya. Ada 12 nilai kebajikan: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Jadi ini adalah di instansi yang kedua, ya, program dasar tahunan IBO. Oke. Yang ketiga, 9 nilai pilar karakter. Nah, ada 9: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya,
kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, ya, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini yang ketiga. Ya, jadi ada 6 ya, 6. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya di seumur hidup ya, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ya, ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, kegiatan, usaha, kelulusan dan seterusnya. Nah, ini contoh untuk nilai kebajikan dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Oke. Kemudian ada di 7 kebajikan penting, ya, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi, keadilan. Nah, ya. Kemudian yang terakhir ini dari proyek dasar nilai kebajikan, ada banyak ya Bapak Ibu, dari peduli, ya, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, sampai dengan pengertian, rasa hormat, ya, itu banyak sekali ya nilai-nilai kebajikan. Buat apa sih nilai kebajikan? Nah, untuk nilai kebajikan itu ya digunakan untuk menciptakan si siswa itu mau seperti apa. Ya, karakter apa sih yang ingin kita ciptakan? Ya, sehingga murid itu sesuai dengan keinginan kita. Karena kemarin kan kita telah membahas mengenai cita-cita murid 5 tahun atau 10 tahun mendatang itu seperti apa nih. Ya, jadi pas waktu kita ngajar, setelah 5 sampai 10 tahun itu mau seperti apa? Misalkan saya jago ngaji, jago IT, bisa seperti itu. Berarti kalau misalkan jago ngaji gimana? Buat programnya. Ya, jago IT seperti apa? Nah, itu. Ya, jadi kita harus menggunakan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan juga untuk apa? Untuk pembuatan peraturan. Ya, nanti peraturan menghasilkan apa? Ya, ada di sana keyakinan kelas. Ya, jadi dari peraturan, keyakinan kelas, kemudian nanti masuk ke nilai kebajikan. Ya, nanti dikasih contoh ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu, ada bedanya nggak antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Nah, ya, karena terpaksa peraturan. Contohnya kayak gimana peraturan? Contohnya dilarang terlambat, ya. Kemudian dilarang menggunakan HP, ya. Ada kata-kata dilarang, ya, dilarang berkelahi. Itu namanya peraturan kelas. Ya, tapi kalau ada keyakinan kelas, itu contohnya misalkan dari dilarang berkelahi. Sayangilah teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, dilarang menggunakan HP. Bijaklah menggunakan HP. Jadi menggunakan kalimat positif. Oke, kita contohkan. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Contohnya peraturan itu dilarang mencoret-coret meja atau bangku. Keyakinannya menjaga kebersihan meja dan bangku. Dilarang saling menghormati teman. Jadi ada sedikit perbedaannya. Kalau peraturan dipaksa, dilarang A, B, C, D, E, F. Nah, kalau ini masuk, ini apa nih? Ya, jadi menggunakan kalimat-kalimat positif. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Kemarin saya telah mencoba ya mendemonstrasikan ke kelas saya ya, yang dimana kegiatan itu diwakilkan dari kelas 11 LKA sampai LKC. Nah, ini hasilnya ya Bapak Ibu. Pertama, siswa itu ya disuruh peraturan apa aja sih ya yang ingin kita sepakati. Tidak boleh makan
makan minum, tidak boleh berisik, ada juga tidak boleh menggunakan seragam asal. Ya, ini ada contohnya yang telah dilakukan oleh siswa di elektronika. Nah, ditulis di sini di peraturan kelas, dilarang berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan atau menerangkan materi. Wajib membayar uang untuk membeli alat kebersihan. Ternyata ada juga yang tidak bayar uang kas ya. Kemudian dilarang berkata kasar atau toksik ya. Dilarang mencoret-coret dinding, dilarang mengucilkan atau membuli teman-temannya. Ini yang kata siswa-siswa ya dirangkum ya, ada 11 peraturan yang disepakati. Ya, tuh menuliskan usulan peraturan kelas dari setiap murid di kelas tersebut. Menentukan peraturan yang akan disepakati. Ya, ada juga yang peraturan yang di sini yang tidak tulis sama saya. Contohnya, boleh nggak kalau misalkan sambil kanan misalkan ya. Nah, itu kan nggak masuk ya, karena itu tidak ini. Jadi semua usulan ya, semua usulan peraturan itu disepakati. Kalau disepakati maka ditulis. Nah, itu. Kemudian mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas ya, dengan kalimat positif. Contohnya ya, dilarang berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan atau menerangkan materi. Berarti kalimatnya berbicaralah ketika dipersilahkan. Jadi peraturan yang pertama diubah menjadi nilai keyakinan kelas, berarti berbicaralah ketika dipersilahkan. Yang ketiga misalkan dilarang berkata kasar atau toksik, berarti harus bijak dalam berbicara. Ya, contohnya lain misalkan dilarang makan pas ada guru, yang kedelapan ya. Nah, makan dan minum ketika jam istirahat. Jadi peraturan ini ya diubah menjadi keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Ya. Oke. Kemudian membuat tabel T, ya tampak seperti tidak tampak seperti. Ya, dari nilai kebajikan. Contohnya, tanpa seperti berbicara ketika diizinkan. Tidak tampaknya apa? Berbicara sembarangan. Ya, murid ya sikap sempurna ketika belajar, siswa berkunjung di kelas. Jadi yang positif dan yang negatifnya. Ya, bijak dalam berbicara, siswa berkata kasar atau toksik. Ya, berkenan tanpa perbedaan, tidak tampak seperti apa, tidak kerja berteman pilih-pilih. Nah, setelah kita nilai kemudian nanti tabel T ya. Nah, itu. Kemudian membuat tabel Y. Tabel Y itu ya ada 3. Terdengar, terlihat, berperilaku. Nah, contohnya yang terdengar, berbicara ketika diizinkan. Kita terdengar, oh berarti diizinkan. Kemudian kayak misalkan ada mengucapkan salah assalamualaikum, berarti kan terdengar. Nah, kalau terlihatnya apa contohnya? Ya, murid bersikap sempurna saat belajar, itu terlihat. Kemudian berperilakunya apa? Ya, siswa itu diam ketika ini bersikap sempurna, nggak ngomong. Jadi ada yang terdengar, ada yang terlihat, ada yang berperilaku. Kemudian yang terakhir, ya, membuat tabel pembagian tugas ya antara guru dan murid. Jadi tugas gurunya seperti apa ya, tugas siswa seperti apa. Ini ada contoh ya. Guru tugasnya membimbing, menuntun, melayani, membuat kelas jadi nyaman dan aman. Murid tugasnya belajar, bersemangat, mencari potensi yang dimiliki, menjalankan keyakinan kelas. Guru tugasnya bukan memaksakan kehendak, jadi guru tidak boleh memaksakan kehendak. Membanding-bandingkan murid, berkata kasar, menyakiti secara verbal non verbal. Murid tugasnya bukan menyakiti teman,
mengeluh, mengancam, merusak barang, dan putus asa. Nah, itu jadi dari yang ini membuat keyakinan kelas. Jadi ada urutannya dari yang nomor 1 sampai dengan nomor 7. Oke. Oke, ini contoh perbuatan peraturan kelas ya, contoh pembuatan peraturan kelas menjadi keyakinan yang tadi saya contohkan ya antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu seringnya menggunakan kalimat-kalimat negatif, kalau keyakinan kelas wajib menggunakan kalimat positif. Tadi dilarang berkelahi, berarti saling menghormati teman dan seterusnya. Oke. Nah, ini contoh dari nilai kebajikan dari keyakinan kelas. Saling menghormati teman, berarti itu rasa hormat. Menjaga kebersihan meja dan kursi, berarti kebersihan. Bijaksana dalam menggunakan HP selama pembelajaran, berarti keteraturan. Nah, nilai kebajikan ini diambil dari yang 6 instruksi tadi. Mau yang mana? Mau yang menggunakan profil pelajar Pancasila atau mau yang ketujuh? Itu ya, yang tadi di sini. Ya. Nah, mau yang mana? Ya. Ada 9 pilar karakter, ya, ada program dasar tahunan IBO, ya, atau mau di proyek dasar nilai kebajikan. Pilih salah satu di instansi itu. Nah, nanti kalau sudah pilih, oh saya mau pakai profil pelajar Pancasila. Kalau sudah menggunakan nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila, maka keyakinan kelas itu apa? Ya, gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini yang tadi ya, pembuatan tabel T. Ada 2 bagian. Ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Contohnya, izin menggunakan barang milik orang lain dan melakukan sesuatu. Contohnya yang sering dilakukan oleh siswa itu meminjam tip X. Ya, jadi tip X itu ada tip X dipakai. Padahal itu kan tip X itu yang punya orang, harusnya apa? Minta izin dulu. Boleh minta tip X. Nah, ya, tidak tampak seperti apa? Menggunakan barang milik orang lain tanpa izin, langsung aja pakai. Ya, supaya siswa tersebut harus jelas. Ya. Kemudian yang tadi, contoh pembuatan tabel Y, terdengar. Selamat siang Pak, ya. Izin masuk kelas Pak. Nah, itu terdengar. Terlihatnya apa? Misalkan, ya, menghargai pendapat orang lain itu terlihat. Perilakunya apa? Tersenyum kepada semua orang. Ya, yang tadi ya. Nah, tadi ya setelah membuat tabel Y, masuk ke pembagian tugas. Jadi tugas guru apa sih? Tugas murid apa sih? Kemudian tugas guru bukannya apa? Ya, murid itu tugasnya bukan apa? Ya, setelah tahu nanti tahu ya keyakinan kelas dijalankan seperti apa. Oke. Nah, ini penerapan pembuatan nilai kebaikan telah saya lakukan di hari Rabu tadi, hari kemarin ya, tanggal 14 Agustus ya, lab LK lantai 1 SMKN 1 Padaherang. Nah, nanti bisa aja Bapak Ibu ya di aja di foto aja nanti kelihatan ya. Itu YouTube ya, YouTube saya. Ya. Tuh. Nah, ini hasilnya. Ya, hasilnya yang sesuai dengan yang ada di papan tulis ya. Ada 3 ya, ada di sini ada peraturan, nilai keyakinan, kemudian ada nilai kebajikan, tabel T, tabel Y, kemudian pembagian tugas. Kemudian ini ya foto-foto kegiatannya Bapak Ibu ya. Pertama membuka, anak-anak menulis peraturan-peraturan kelas, kemudian saya akan melihat peraturan kelas yang disepakati, kemudian menulis kesepakatan, kemudian menjelaskan semua nilai yang telah diambil atau nilai-nilai kebajikannya, kemudian setelah itu penutup doa bersama. Nah, itu ya. Oke. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi gini Bapak Ibu, si siswa tersebut melakukan kesalahan itu, kita harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar manusia.
Mana mungkin manusia melakukan kesalahan kalau 5 kebutuhan dasar ini ya terpenuhi. Apa sih kebutuhan dasar manusia? 5. Satu, bertahan hidup. Ya, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kemudian yang terakhir penguasaan. Kita cek satu-satu. Oke. Bertahan hidup, contohnya kesehatan. Ya, siswa lemes belajar, kemudian lagi sakit ya, masih akan tiduran, mungkin sakit. Nah, berarti kebutuhan dasar yang nomor satu yang tidak terpenuhi. Atau misalkan rumahnya kebanjiran, misalkan pas waktu pembelajaran tidak tenang. Oh, ini gimana nih? Sapi saya misalkan ya, atau ayam saya misalkan ya. Kemudian makanan, ya. Siswa nggak fokus kalau belum dikasih makan. Nah, sip, ya ditunggu aja realisasinya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang udah gede, nih, contohnya kita, kebutuhan biologis, ya, udah tahu tapi tetap ya itu berpengaruh, ya, misalkan, ya, Pak Ade, ya di rumahnya berantem atau apa ya, ternyata uring-uringan di kelas bisa, Bapak Ibu, ya, kemudian merasa kondisi aman. Ya, jadi di sekolah di kelas itu harus dijadikan kenyamanan dulu, ya. Nah, agar murid dapat belajar dengan baik, maka siswa harus aman dari apa? Dari pangan. Pangan itu berarti makanan dan minuman. Kemudian kandang berarti pakaian dan papan tempat tinggal harus terpenuhi. Kalau bertahan hidup semua itu ada, ya berarti itu anak itu udah fokus makan, udah tempat tinggal aman, sehat, ya pasti dia fokus. Kemudian yang kedua, merasa diterima, ya bergabung dengan orang lain, ya. Kemudian murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan sekolah. Murid ingin diterima oleh orang lain. Ya, misalnya kalau orang yang pendiam itu kan berarti tidak terhubung dengan orang lain, ya. Tanyakan, oh ini itu seperti apa ya? Kenapa sih? Berarti merasa tidak diterimanya atau dimusuhi orang lain, misalkan bisa, ya. Berarti kebutuhan ini yang tidak tercukupi. Nah, guru harus bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Jadi guru itu harus mendekati anak, ya, supaya hal itu terbuka, ya. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, misalkan pas waktu di kelas, ya kita akan diskusi kelompok, ya, kemudian kerja kelompok seperti apa, supaya kebutuhan dasar si anak tersebut terpenuhi, di mana di merasa diterima. Kemudian murid belajar karena suka pada gurunya. Nah, ini ya yang jadi permasalahan tuh anak itu suka apa enggak sama gurunya. Jangan sampai ya guru merasa tidak nyaman. Wah, misalkan contohnya Pak Bambang mau sok galak loh, misalkan setik-setik di ciwit misalkan. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus suka dulu ya sama gurunya. Baru anak itu fokus terhadap pembelajaran kita. Ya. Oke. Selanjutnya, kebebasan. Nah, kebebasan berarti apa? Murid harus diberikan kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Contohnya, misalkan, nih silakan ngerjain tugas. Pak, Abi Alim ngerjain tugas, silakan, tapi nilainya nggak ada. Mau ngerjakan sebentar, nah itu seperti itu. Kemudian kebebasan untuk membuat pilihan. Kebebasan tidak berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang dia mau. Misalkan, Pak Abi mah alim diajar, males. Nah, tapi kasih masukan. Kalau nggak belajar loh, ini loh contohnya. Kayak di TikTok atau di ini kan ada ya. Kalau misalkan ada yang di sekolahnya itu ya tidur aja, terus nanti ke masa depannya seperti apa terlihat nanti. Ya dibandingkan misalkan kalau belajar itu seperti apa. Ya, menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Ya, misalkan, ini loh membuat ini tuh seperti apa. Oh, Pak, habis saya ini. Nah, itu
diciptakan ya sama Bapak Ibu ya. Jadi menciptakan pendapatnya ya, menyuarakan pendapatnya. Pak, Abi mah hoyong membuat A, B, C, D misalkan. Ya kalau untuk proyeknya. Kemudian memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Ya, guru harus menciptakan pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik dan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh siswa sesuai dengan minat mereka. Jadi misalkan ada yang tugasnya misalkan Abi mah kok alim ngomong we misalkan. Nulis we nanti tugasnya misalkan membuat kalimat apa ya, misalkan kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan Pak Abi mah alim nulis ngomong we misalkan disuruh video misalkan menerangkan sesuatu. Jadi berdiferensiasi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian agar murid bisa lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Jadi harus kebebasan ini. Oke. Selanjutnya yang nomor 4, kesenangan. Ya, menumbuhkan rasa senang untuk belajar. Menciptakan rasa senang untuk murid di kelas. Siswa datang untuk belajar, maka siswa tersebut mengerjakannya dengan konsentrasi tinggi. Jadi kita sebagai guru itu wajib membuat kesenangan di sekolah tuh Pak, untuk kelasnya. Jadi jangan sampai di kelas itu dia tuh terancam, ya senang. Oh berarti lo mau senang? Apa sih contohnya kalau kita misalkan menyenangi sesuatu, misalkan Bu Yeni masak, ya pasti konsentrasi nih. Ya buat apa? Buat nasi goreng yang enak, misalkan nasi goreng rasa jengkol atau apa ya. Nah pasti konsentrasinya tinggi. Ya kalau udah merasa dia itu senang. Ya misalkan Pak Pupuk, anak itu udah senang nih di otomotif, ya pasti dia masih tinggi nih konsentrasinya di bidang otomotif seperti itu. Jadi bangkitkanlah kesenangan siswa untuk pembelajaran kita. Ya, nah, guru harus bisa menumbuhkan rasa senang belajar siswa dan harus menciptakan suasana senang di kelas. Ya, penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, terampil, diakui atas pencapaiannya, didengar, ya, atau memiliki rasa harga diri yang tinggi. Jadi kalau ada sesuatu itu, ya berikanlah ya statement, oh bagus nah, lanjutkan lagi, perbaiki lagi, nah, seperti itu. Jangan lah, tenang lah, beli lagi bisa lah, jangan seperti itu. Wah itu mau kok misalkan sampai buatnya misalkan itu enggak boleh, ya. Jadi si anak itu harus dihargai, ya tentang potensinya. Ya. Murid diberikan kesempatan untuk membuat keputusan sendiri, ya hal-hal yang penting dalam hidupnya. Siswa di usia remaja sering merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Murid suka mengamati sebelum mencoba. Jadi ada yang mengamati ini apa nih? Lama-lama tertarik mencoba, gitu ya. Nah, guru harus mengetahui kebutuhan dasar murid agar bisa memahami ya alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar aturan, maka guru harus mencari tahu alasannya mendasari tindakan tersebut. Misalkan contohnya di elektronika dulu Bapak Ibu ada di kelas 11 ya. Kelas 12 elektronika C ya kalau nggak salah, dia pas waktu PKL itu sering terlambat Bapak Ibu. Ternyata yang saya meyakinkan berpenghuni, orang tuanya terpisah. Dia itu tinggal sendiri, tidak sama bapaknya, tidak sama ibunya. Ya, makan juga itu nggak ada. Jadi bagaimana dia itu semangat untuk PKL, ya, tapi di kondisi rumahnya ada di kondisi itunya seperti itu. Jadi harus tahu ya kalau misalkan sesuatu melanggar itu seperti apa. Misalkan contohnya kesiangan. Nah kesiangan itu seperti apa nih? Ya misalkan ibu bapaknya misalkan kemana misalkan, atau misalkan badannya bocor atau apa. Nah, jadi kita harus selidiki dulu.
Ya, paham ya Bapak Ibu ya untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Selanjutnya ya mengenai motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi ekstrinsik meliputi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini yang intrinsiknya ya, dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ada yang motivasi ekstrinsik, ada yang motivasi intrinsik. Oke. Selanjutnya mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, contoh hukumannya gini ya, tidak terencana kayak tadi ya. Oh, kamu terlambat, ya push up 5 kali. Oh, kamu ini silakan potong roknya misalkan. Itu hukuman misalkan ya. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak diibaratkan. Bersifat satu arah biasanya dari guru ke murid. Ya, berupa hukuman fisik atau psikis ya. Nah, kemudian konsekuensinya apa? Terencana atau sepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian kita restitusi ya. Restitusi apa? Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi melihat murid itu, oh ini salah lo harus gimana nih, nah, seperti itu ya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contohnya kalau misalkan bangun kesiangan nih, pasti diskusi. Kenapa sih kesiangan misalkan? Oh bangunnya kesiangan Pak misalkan ya. Nah di rumahnya ada siapa nih misalkan? Ada bapak ibu, kenapa nggak dibangunkan? Nah seperti itu. Jadi kasih untuk mencari solusinya. Terus gimana nih caranya supaya anak itu tidak kesiangan? Oh Pak, berarti harus makan jam alam misalkan. Oh Pak, harus diingatkan misalkan oleh bapak ibunya. Nah nanti kalau sudah ada solusinya, berarti kita komunikasi dengan orang tua. Mohon maaf Bapak, tadi menurut ini misalkan ya, karena si Deden misalkan sering terlambat, jadi mohon untuk dibangunkan. Ya, tadi udah dibilang Deden bahwa siap dibangun dan misalkan guyur misalkan ya. Nah, loh, kan? Nah, ini yang paling sangat sering ya. Kita sebagai guru itu pasti ada salah satu di 5 posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu, yang dari 5 posisi kontrol, yang sering Ibu yang mana? Di posisi penghukum, posisi membuat merasa bersalah, posisi teman atau pemantau atau manajer. Kalau saya jujur seringnya sebelum ini posisi hukum. Kamu telat, push up. Kamu ini disuruh lari dan sebagainya. Kebanyakan seperti itu. Kita lihat ya, 5 posisi kontrol ini punya dampaknya, Bapak Ibu, punya dampak yang positif, ada yang dampak negatif. Kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Nah, ini sebagai posisi penghukum. Simak videonya, Bapak Ibu.
Untuk posisi penghukum, ya itu menghardik ya, menunjuk-nunjuk, ya berkaca pinggang, ya atau namanya cangking lah, ya. Kemudian membentak, ya hukum verbal dan non verbal. Dampaknya kepada murid itu apa nih? Jadi dendam, ya tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu, ya. Nah itu dampak dari posisi penghukum. Nah, di sini ada nggak yang sebagai posisi penghukum? Ya, mungkin Pak Ade. Ya, jadi harus hati-hati ya Bapak Ibu, karena apa? Ada dampaknya. Kita cari yang dampak yang sangat minimal. Ya, itu. Oke, itu yang kedua nih, Bapak Ibu, supaya kita tahu ya yang lima-limanya. Nah, yang kedua itu posisi perbuat merasa bersalah. Bisa dilihat videonya ya Bapak Ibu. Jadi sama ya videonya, tapi hanya membedakannya dengan kata posisinya. Oke, untuk posisi pembuat merasa bersalah, itu suaranya cenderung lembut, tenang, ya. Namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampaknya apa sih? Membuat murid merasa bersalah. Itu adalah identitas gagal. Rendah diri untuk menarik diri dari lingkungan. Jadi kalau salah mah udahlah, diam pasrah lah gitu ya. Jadi ada posisi yang negatifnya ya Bapak Ibu yang kedua ya mengenai pembuat merasa bersalah. Oke, kita lihat yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga posisi teman. Wah, sudah selamat pagi saya. Iya Bu, habis itu saya mau ke saya Bu. Kamu mau tinggalkan ibu kamu. Kok lambat sih? Iya Bu, saya mau bangun tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap kerja Bu. Ya sudah nanti orang tahu ya lebih lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seminggu demi bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sama sekolah. Juga saya nggak usah aksen kamu. Kamu ini ada tes saja. Nah, untuk posisi teman, berarti suara guru akan ramah, cenderung bersedia gurau untuk menghangatkan suasana. Dampak posisi temannya, ya, murid akan bergantung pada satu orang atau faktor
ketergantungan. Jadi ada negatifnya. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi yang ketiga ini dampak negatifnya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk yang keempat. Ya, posisi pemantau. Nah, ini posisi pemantau ya Bapak Ibu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah dulu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jam berapa? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensi demikian. Jadi nanti jam 11.20 pasti istirahat. Kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Oke. Untuk posisi pemantau, ya, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas dari positif ya atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid akan diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasinya. Dampaknya apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebaikan yang dituju. Kayak tadi, oh berarti ini harus apa? Tinggal di kelas. Apa nih tujuannya ya? Nilai yang ditujunya seperti apa? Ya, jadi murid itu tidak ini ya tidak tahu ya, tidak memahami sepenuhnya seperti itu. Oke, yang terakhir di posisi manajer. Nah, ini ya kita lihat di posisi manajer seperti apa. Tetap ya itu mengalir ya, dan manggil ya. Maaf Bu, saya lambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini potensi saling tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia pada masa perlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana memperbaiki masa perlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak menjadi alam saya Bu. Kalau kalian mengalami ada orang yang tidak bisa mengingatkan. Ada Bu, kata saya, KMA. Ada lagi selain KMA? Selain KMA, ada ibu saya. Baik, jadi yang menggunakan adalah KMA dan kemudian kira-kira akan berdasarkan apa? Setelah sholat, sudah saya lakukan. Baik, jadi kalian akan secara lagi untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dari ibu dan ayah adalah yang perlu dilakukan agar tidak terulang lagi. Tidak ada. Baik, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu kembali ke kamu belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, di posisi manajer. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Terciptanya identitas positif atau berhasil. Ya, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid
Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri secara mandiri. Dampak posisi manajer itu murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, coba Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol yang maksimal yang mana? Nah, ya manajer ya, jelas ya. Ini dampaknya yang sangat positif. Kalau hukum tadi dendam ya. Nah, ya gitu. Ya, jadi yang posisi yang paling bagus itu posisi di manajer. Ya, oke. Selanjutnya, nah, segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Ya, jadi ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu untuk apa sih, Pak? Segitiga restitusi itu untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi kalau ingin maksimal dalam keputusan, itu harus menggunakan segitiga restitusi. Ya, ada 3 sisi ya untuk segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Setelah dapat itu, berarti apa? Kamu tahu tentunya punya alasan. Nah, itu contohnya ya. Jadi yang paling bawah ya itu contoh untuk menstabilkan identitas. Contohnya tadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini atau melakukan itu. Berarti itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salahnya apa? Kamu tentu punya alasannya mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, baru menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi ada urutannya. Ya, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Oke. Nah, proses segitiga restitusi, ya tadi ada 3 tahapan ya Bapak Ibu, sesuai dengan prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Menstabilkan identitas, ya teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini ya. Nah, ini contoh ya mengenai penerapan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu simak. Ini bukan ya, ini yang cewek ini. Oh begitu. Ya pasti kamu merasa. Soalnya anak apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu. Karena situasi ya, mempertahankan
Iya, Pak. Untuk saya Ya, pasti. Tapi kamu memilih nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang mendapatkan tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan atau kritikal. enggak, Pak. Capek, Pak. Jadi keyakinan mana yang sesuai dengan keinginan. Ya, mungkin saat saya menjadi emosi. Jadi, dan Kamu yakin mengambil orang itu penting buat kamu? ya aku lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan dan kesamaan yang perlu kita jalankan. Ada kesepakatan. Ya, saya selalu aktif mulai dengan diri sendiri. Saya sudah berusaha mau apa Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali, Pak. Dan saya aktif. ya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, janganlah gagal dan Baiklah kalau gitu. Yang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, ya, itu penerapan untuk segitiga restitusi, ya. Oke, sisi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi jangan sampai, oh kamu mau gini gini. Ya, padahal itu dia udah emosi, ya. Jangan mengkritisi, ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, ini ya, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, ya. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Ya, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi kalau misalkan si siswa itu lagi marah-marah, jangan kamu mau marah gini. Jadi jangan sampai menyalahkan si anak tuh. Harusnya apa? Kenapa sih marahnya? Misalkan ya, oh melakukan kesalahan itu wajar. Terus gimana nih memperbaikinya? Misalkan kalau ada yang berantem, misalkan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi harus yang pertama itu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ya, bagaimana caranya? Misalkan kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari itu. Ini contohnya yang tadi video, ya. Misalkan hanya menggebrak meja, hanya memaki-maki aja, tapi tidak sampai ke melakukan pemukulan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Jadi tanyakan, oh berarti kalau kamu tuh misalkan menggebrak meja atau membentak seseorang tuh kenapa? Ya. Nah, kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Jadi lihat dulu nih kondisinya. Oh tadi menggebrak meja, ini kenapa? Ya. Oh berarti ini dilecehkan misalkan. Atau misalkan bahasanya kotor misalkan yang mengatai. Nah itu harus kita ini mempertahankan suatu
oh ya emang itu, tapi jangan seperti itu, harusnya lebih sabar lagi gitu. Misalkan ada yang mengejek misalkan kayak contohnya Pak Sandi mau gini, nah, ya berantem misalkan ya sama Pak Bambang misalkan ya. Jadi mempertanyakan lihat dulu ya, oh, ini bagus nih. Tapi ya jangan seperti itu, harus lebih sabar lagi. Ya, kemudian kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Misalkan tadi antara Pak Sandi dengan Pak Bambang berantem nih, terus Pak Sandi gebrak meja misalkan, itu positif enggak misalkan ya? Kalau misalkan itu harus gimana nih kalau marah? Oh Pak harus misalkan bersabar misalkan dan seterusnya. Nah itu ya, berarti yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Oke, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi ya secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Jadi kalau dia itu sudah tenang, ya murid itu sudah tidak emosi, baru tanyakan, ini salah enggak, misalkan. Nah, jadi jangan sampai melakukan anak masih marah, kasih pernyataan ya atau misalkan tindakan yang lebih ini ya nggak boleh ya. Jadi anak tuh luapkan dulu kesalahannya, kemudian apa sih ini kesalahannya seperti apa, kemudian perbaikinya seperti apa ya. Nah contohnya apa nih, sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini. Nah makanya tadi harus membuat keyakinan kelas. Tadi kayaknya yang tadi berantem nih. Nah, nilai keyakinan apa? Saling menyayangi teman-teman. Berarti apa tadi berantem? Berarti tidak menjalankan keyakinan kelas. Ya. Nilai apa yang telah kita sepakati? Nilai kebaikannya. Berarti apa? Rasa saling menghormati sesama teman. Ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Jadi misalkan kalau bentak-bentak seperti apa nih? Kalau misalkan antara Pak Bambang dengan Pak Sandi nih misalkan, harus gimana? Oh Pak harus tentrem dan seterusnya. Gitu. Jadi supaya anak itu harus membangun ya motivasinya sendiri seperti itu. Ya, kamu ingin menjadi seperti apa? Ya, kalau melakukan misalkan hal yang jengkel, kamu harus apa nih? Oh, lebih bersabar ya, supaya tidak terpancing lebih lanjut lagi, ya lebih ekstrim lagi. Oke, nah ini penerapan segitiga restitusi ya saya telah laksanakan di hari Jumat ya kemarin tanggal 9 Agustus 2000 Jumat minggu kemarin ya, sorry ya, Jumat minggu kemarin tanggal 9 Agustus 2024. Posisinya ada di lab LK lantai 1, jamnya jam 15.30 sampai 17.30. Ya, pesertanya ya siswa kelas 11 LK. Di sini saya mencontohkan penerapan segitiga restitusi. Yang saya ambil itu ada 2 kasus Bapak Ibu. Yang pertama, kasusnya itu dia hampir sama dengan video ya. Dia membentak ya. Karena apa? Karena dia itu pekerjaannya dicontek oleh orang lain ya, sehingga dia tuh tidak terima ya, tidak terima, dia menggebrak meja, hampir mirip dengan yang tadi video. Yang kedua, dia itu kasusnya dia sering bolos atau terlambat lah ya, sering terlambat. Nah ini telah saya lakukan ya, ada 2 kasus, kasus 1, kasus 2. Nah sebagai contohnya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah ini cuplikannya ya Bapak Ibu. Ini yang untuk keyakinan kelas ya. Yang tadi.
Nah, ini ada ya Bapak Ibu kalau mau ya, sebagai contoh membuat keyakinan kelas, ada di YouTube-nya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada kasus yang pertama nih di demonstrasi konseptual nih Bapak Ibu. Yang tadi yang saya berikan segitiga konstitusi. Nah, ini dia diterima ya. Itu contoh yang untuk penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Uh, Teruslah berusaha menjadi guru yang hebat ya Bapak Ibu, guru yang diimpikan muridnya dan guru yang menjadikan contoh bagi muridnya. Guru tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Amalia Takwani dari SMK Negeri 1 Padaherang. Saya adalah salah satu peserta dari kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Pak Andri Trianuar dari SMK Negeri 1 Padaherang kemarin. Setelah melaksanakan diseminasi yang dilaksanakan oleh Pak Andri kemarin, saya mendapatkan banyak hal baru. Penyampaian yang dilaksanakan oleh Pak Andri sangat baik dan jelas, sehingga ada beberapa hal yang saya dapatkan dengan baik. Di antaranya yaitu adanya perubahan paradigma belajar untuk sekarang, yaitu pembelajaran dilaksanakan secara pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, tergambar jelas juga materi-materi mengenai disiplin positif, lalu 5 kebutuhan dasar manusia, dan saya menjadi termotivasi juga untuk melaksanakan keyakinan kelas nanti di pembelajaran saya. Selain itu, saya juga menjadi termotivasi untuk menjadi salah satu dari 5 posisi kontrol yang kemarin dijelaskan oleh Pak Andri, yaitu adalah posisi manajer. Karena posisi itu memiliki dampak yang
positif terhadap peserta didik. Mudah-mudahan kedepannya diseminasi yang dilaksanakan oleh Pak Andri dan lebih baik lagi. Terima kasih atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari calon guru penggerak atas nama Pak Andri, menurut saya menjadi lebih paham tentang segitiga restitusi dan paham menghadapi siswa dengan berbagai macam karakter yang diberikan contoh dalam 5 video tersebut, guru sebagai pemantau, penghukum, dan sebagai manajer. Jadi saya lebih paham dalam menghadapi siswa tentang karakter siswa masing-masing. Terima kasih kepada Pak Andri mengundang saya sebagai peserta dari aksi nyata Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.